Dataran tinggi Dieng merupakan daerah sakral bagi umat Hindu pada masa lampau. Letaknya tepat di jantung Pulau Jawa di antara dua kabupaten Banjarnegara dan Wonosobo, Jawa Tengah. Bertengger di ketinggian 2000 meter di atas permukaan laut, kondisi alam Dieng senantiasa berselimut kabut dengan hawa dingin yang menusuk. Dieng Cultural Festival akan menjadi perhelatan akbar awal Agustus mendatang. Berkunjung ke sana artinya kamu juga akan bertemu dengan para anak rambut gimbal yang konon adalah titisan para raja. Tahukah kamu bahwa pada saat lahir rambut mereka normal? Pada fase tertentu, rambut anak-anak yang terpilih perlahan-lahan berubah. Biasanya diawali dengan demam tinggi, hingga keesokan harinya rambut mulai kaku dan menyatu. Hingga kini, belum ada penelitian yang dapat membuktikan fenomena anak rambut gimbal secara ilmiah. Anak-anak ini sangat diistimewakan di Dieng. Keberadaannya mencerminkan kesejahteraan masyarakat Dieng. Masyarakat setempat percaya bahwa anak rambut gimbal ini adalah anugerah. Konon, anak rambut gimbal mempunyai perilaku yang sedikit berbeda dibanding anak lainnya. Biasanya mereka cenderung aktif dan sedikit nakal. Proses pencukuran anak gimbal dilakukan tanpa paksaan. Semua atas kemauan mereka sendiri. Sebelum proses pencukuran, anak-anak ini boleh membuat permintaan dan para orang tua harus menurutinya. Masyarakat yang percaya jika permintaan tidak terpenuhi, maka akan mendatangkan musibah. Fenomena yang boleh katakan fenomena anak gembel itu memang kepercayaan orang Dieng. Ini salah satu anak titisan ya. Jadi titisan atau titipan anak bajang. Anak bajang yang pada waktu itu menceritakan bahwa titipan anak bajang dari Pantai Selatan. Kalau orang sini mengatakan dari Segoro Kidul, yang mana ceritanya itu dititipkan oleh titipan dari Mbah Gongro Jete yang menitipkan. Kemudian juga ada yang mengatakan ini Dewi Rororoji ya. Satu hari sebelum diadakannya upacara ruatan, keluarga si gembel harus mempersiapkan segala peralatan yang harus ada, seperti membuat berbagai macam tumpeng, ingkung, ayam, dan masakan lainnya. Salah satu jenis tumpeng yang harus ada yaitu tumpeng rombyong. Tumpeng rombyong merupakan tumpeng yang dilancapkan berbagai macam jajanan pasar. Makna simbol dari tumpeng rombyong adalah mengusir hal-hal buruk untuk mendatangkan kebaikan. Sesaat sebelum memulainya prosesi ruatan, segala macam sesaji harus sudah siap dan dibawa ke Candi Arjuna. Selain itu, kepala anak gimbal diikat dengan kain putih sampai menutupi jidat mereka. Kemudian mereka menyusuri perkampungan melewati jalan raya Dieng. Mereka diarak dan diangkut dengan tukar sembari diiringi penari, pemusik, dan pemain barongsai. Makna simbolik pertunjukan barongsai adalah sebagai simbol komunikasi sebagai individu dengan individu lain seperti menyapa dan bercanda. Setelah kirap kemudian dilakukan pemandian di sumur Sendang Sedayu yang berlokasi di Komplek Candi Arjuna. Saat memasuki sumur Sendang Sedayu tersebut, anak-anak gimbal dilulungi payung rombyong dan kain panjang di sekitar Sungai Sedayu.
Setelah selesai, anak-anak tersebut dibawa dan dikawal menuju tempat pencukuran di komplek Candi Arjuna. Sesajen tersedia di depan Candi Arjuna beberapa barang yang diminta oleh si anak gembel tersedia. Saat upacara pencukuran dipersembahkan sesaji berupa kepala ayam, tumpeng, marmut, dan lainnya. Sebelum pemotongan terlebih dahulu dilakukan pembakaran kemenyan sembari dibacakan doa. Mencukur rambut gimbal ini dilakukan oleh siapa saja, tapi biasanya yang memotong adalah orang tua si anak berambut gimbal. Rambut yang telah dicukur lalu dibungkus dengan kain putih. Berikutnya, upacara akan dilakukan dengan menyerahkan bendera atau hal yang diminta si anak gimbal tersebut. Prosesi selanjutnya adalah melarung atau menghanyutkan potongan rambut gimbal yang dilengkapi sesaji kembang 7 warna. Maknanya adalah sebagai berikut: mawar merah melambangkan keberanian, mawar putih lambang kesucian, kembang kantil melambangkan selalu dikenang, kembang kenanga menjadi kenangan seumur hidup, dan cempaka kebahagiaan hidup. Ceplok piring orang yang selalu introspeksi diri, kembang melati bermakna berharap mencapai keharuman nama. Adapun nilai-nilai yang dapat diambil dan dapat diintegrasikan ke dalam pendidikan adalah yang pertama, bersyukur. Di sini, setiap siswa diajarkan untuk selalu mensyukuri dengan apa yang telah mereka miliki. Yang kedua, berbagi dengan sesama. Mengajarkan kepada siswa untuk memiliki rasa cinta dengan sesama dan peka bahwa di sekeliling mereka masih banyak yang membutuhkan pertolongan. Yang ketiga, gotong royong. Dalam kehidupan bermasyarakat, gotong royong sangatlah penting karena manusia merupakan makhluk sosial yang saling membutuhkan. Oleh karena itu, sikap gotong royong harus ditanamkan kepada siswa karena dapat meningkatkan keterampilan sosial dan membuat siswa menjadi pribadi yang dipenuhi dengan rasa simpati dan empati. Yang keempat, musyawarah. Kita harus mengajarkan kepada siswa untuk berani mengungkapkan pendapatnya dan menghargai pendapat orang lain melalui proses diskusi atau proses musyawarah. Yang kelima, religius, yaitu mengenalkan dasar syariat kepada anak agar mereka senantiasa mengingat Allah, menjauhi larangannya, dan menjalankan perintahnya.